Tuhan dan berbahagia bersama keluarga. Bagaimana kemarin sudah mendapatkan banyak hal yang baru yang ada di SMP Kristen Elim. Ada materi, ada juga pengenalan tentang tempat-tempat yang ada di SMP Kristen Elim. Untuk sekarang kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan renungan. Pada pagi hari ini kita akan memulai renungan dan doa pagi yang biasanya kita lakukan di sekolah ini di SMP Kristen Elim. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan menyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang cerah ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang segar.
Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti setiap isi bagian firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kalau anak-anakku di rumah ada Alkitab, boleh diambil, kemudian kita akan baca bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Firman Tuhan ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Pada saat itu, bangsa Israel sedang ditawan dan dibuang di Babel. Bangsa Israel mereka melakukan banyak kesalahan karena mereka mengikuti rencana dan rancangan-rancangan mereka sendiri. Sehingga pada waktu itu mereka dikepung oleh musuhnya, kemudian mereka ditawan dan mereka dibuang dari tanah mereka. Mereka dibuang ada di Babel, dan pada saat itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Nah, apa yang dialami oleh Israel ini adalah karena rancangannya bangsa Israel sendiri. Mereka mengikuti kata hatinya, mereka merencanakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mengakibatkan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Mereka ditawan oleh musuhnya dan mereka diambil dari negaranya, dari negerinya, kemudian dibuang ke negara lain atau ke tempat bangsa lain. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita manusia mempunyai rencana, manusia mempunyai rancangan dan mempunyai angan-angan. Terkadang rancangan-rancangan kita mengakibatkan penderitaan dan kesusahan sehingga kita menjadi terpuruk seperti orang Israel. Namun demikian, karena Tuhan itu begitu mengasihi anak-anaknya, sehingga Dia mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang ada di dalam hati Tuhan bagi umat-Nya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan menjadi milik. Kalau di dalam dunia ini, seorang bapak pasti memiliki suatu rencana atau rancangan bagi anak-anaknya. Termasuk anak-anakku, pasti kamu juga mempunyai rencana, rancangan-rancangan, angan-angan ya, tentang masa depan. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa kita. Dia juga mempunyai rancangan bagi kita semua. Dan tidak mungkin seorang bapa itu merencanakan sesuatu yang jelek untuk anak-anaknya. Pasti dia mau
memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga, Dia mempunyai rencana, mempunyai rancangan, mempunyai angan-angan yang baik untuk setiap anak-anaknya. Namun demikian, ada syaratnya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana supaya rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Pada waktu itu, orang Israel sebelum dia dibuang, mereka beribadah di dalam bait Allah. Tapi pada waktu musuh-musuh datang dan menyerang orang Israel, bait Allah ini dihancurkan, sehingga mereka tidak bisa beribadah lagi, mereka tidak bisa berdoa lagi. Namun demikian, Tuhan memberikan pengharapan bagi Israel. Walaupun bait Allah itu sudah dirobohkan, sudah diruntuhkan, tetapi Tuhan berjanji, kalau kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Karena Tuhan itu maha hadir, Dia ada di mana-mana. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Namun pertanyaannya, apakah kita ini pernah berdoa atau mau nggak kita ini berdoa supaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan, apakah setiap hari kita berdoa atau bahkan jarang sekali kita berdoa? Terlebih di masa-masa seperti ini, di masa pandemi ini, apakah kita tetap masih setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menuntun kita untuk menggenapi rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Pertanyaannya adalah, apa yang kita cari di dunia ini? Ada banyak orang mencari hanya duniawi saja yang dicari, tetapi mereka tidak mencari Allah. Bahkan dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, mereka tidak pernah memikirkan Allah. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku, coba renungkan, apakah ada dalam hati kita, ada pikiran di dalam pikiran kita tentang Allah? Apakah pernah kita menanyakan Allah? Bukan hanya berdoa saja, tetapi apa di dalam keseharian kita pernah menanyakan Allah, mencari Allah? Atau hanya kita sibuk dengan kesibukan kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan, sehingga kita lupa berdoa, sehingga kita lupa mencari Tuhan? Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa carilah Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Mungkin ada di antara kamu yang sekarang mengalami kondisi keadaan yang kurang sehat atau mungkin merasa sedih. Nah, di situ siapakah yang kita cari? Apakah kita mencari hiburan dari tempat lain atau kita mencari penghiburan dari teman kita? Tetapi apakah kita mencari Tuhan sebagai sumber penghiburan kita? Nah, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa manusia mempunyai rencana, tetapi Tuhan juga mempunyai rencana. Rencana manusia, rancangan manusia terkadang membuat manusia itu menderita, mengalami ketidakbahagiaan. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan juga mempunyai rencana. Tuhan juga mempunyai rancangan. Apakah kita mau hidup dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, ataukah kita hidup dalam rencana kita atau rancangan kita sendiri? Kalau kita hidup dengan rencana Tuhan, Tuhan memberikan suatu jaminan, yaitu damai sejahtera.
Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hari depan atau masa depan yang suram, tetapi Tuhan memberikan kepada kita masa depan atau hari depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kegembiraan. Asalkan syaratnya tadi, kita mau mencari Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan, tetapi senantiasa kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyertai kita, menuntun kita kepada rencananya yang indah. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, pasti akan terjadi dan akan digenapi dalam kehidupan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman kepada pagi hari ini yang memberikan pengharapan kepada kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang mempunyai rancangan yang indah. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah saat ini. Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan semangat yang baru. Tuhan, lindungi anak-anak-Mu di rumah ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan daripada kesukaran dan kesulitan. Biarlah mereka Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau juga memberkati kedua orang tua mereka, keluarga mereka, berikan kesehatan, Kau jagai mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan firman. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama berdoa dan mendengarkan renungan untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita ikuti bersama-sama materi kita pada pagi hari ini tentang tata tertib dan tata krama di SMP Kristen Elim. Shalom anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian? Ya, kuliah hari ini akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah kita, SMP Kristen Elim Malang. Tata tertib sekolah. 1. Sebelum kegiatan pembelajaran, siswa masuk pukul 06.45 WIB dimulai dengan renungan dahulu. Memakai atribut yang sudah ditentukan oleh sekolah, antara lain hari Senin, Selasa memakai seragam putih biru, berdasi, topi, sapu hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis, seragam batik coklat, sapu hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Hari Jumat dan Sabtu, seragam pramuka lengkap, sapu hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar, misalkan membawa HP, peralatan kosmetik, rokok, dan lain sebagainya. Yang kedua, saat kegiatan pembelajaran, siswa dimohon mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tidak keluar kelas ataupun lingkungan sekolah tanpa seizin guru. Yang ketiga, selesai kegiatan pembelajaran, pulang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika ada kegiatan sekolah mendadak, maka pihak sekolah akan menghubungi orang tua atau wali murid. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa adalah pramuka, sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan adalah bahasa Korea, tari, musik, paduan suara, dan futsal. Tata tertib di atas adalah tata tertib yang digunakan saat new normal. Kita berharap situasi kembali normal dan kita bisa belajar bersama di sekolah yang kita cintai ini, SMP Kristen Elim. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Di dalam
MPLS ini Ibu akan menyajikan materi, yaitu materi tentang tata krama siswa. Ibu yakin dan percaya bahwa tata krama adalah sesuatu yang kalian sudah mengenalnya dengan baik. Tata krama itu tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi sudah mulai diajarkan sejak kalian berada dalam suatu keluarga. Tata krama itu sendiri pengertiannya adalah sopan santun. Ya, jadi sopan santun, kesopanan dan kesantunan yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, melekat pada diri kita. Jadi ketika kita sejak kecil sampai dengan kita dewasa nanti, tata krama itu harus ada dalam kehidupan kita, di mana tata krama itu adalah bagian dari tatanan kehidupan masyarakat kita. Biasanya kita menyebutnya dengan etika atau etiket. Tata krama itu selalu ada ketika kita ada di rumah, ketika kita ada dalam masyarakat, kita dalam suatu perkumpulan, di gereja, di organisasi, dan ketika kita ada di sekolah. Tata krama sendiri terdiri atas dua kata, yaitu tata dan krama, di mana tata itu berarti aturan, norma. Kalau orang Jawa bilang ditoto, ada kata-kata tata. Dan krama berarti sopan dan santun atau sesuatu yang baik. Jadi tata krama adalah suatu tatanan tentang kesopanan dan kesantunan yang diajarkan dengan baik, di mana itu selalu kita lakukan setiap hari, terus menerus dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian tata krama ini, ya, biasanya tata krama ini dibedakan menjadi beberapa macam. Kalau di rumah otomatis yang mengajarkan adalah orang tua. Tata krama misalnya kalau di rumah itu tata cara bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Misalnya kalau kalian memiliki saudara yang lebih tua, kenapa harus dipanggil Kak, Mas, atau Mbak? Itu adalah suatu bagian dari tata krama. Karena apa? Panggilan Mas atau Mbak itu untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu termasuk dalam tata krama. Karena itu diajarkan dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Kemudian tata krama tentang cara berpakaian itu diajarkan di rumah. Misalnya berpakaian yang rapi ketika keluar rumah, berpakaian yang rapi ketika kita mau ibadah. Tentunya pakaian itu sesuai dengan kepribadian kita. Tidak mungkin kita mau beribadah pakai celana yang bolong-bolong, celana ketat, celana yang sobek-sobek. Karena itu adalah suatu hal yang tidak baik, dipandang tidak baik bagi masyarakat. Kemudian tata cara makan dan minum. Misalnya ketika kita makan, sendoknya jangan berbunyi. Orang tua kita mengatakan sing sopan, sendoknya jangan sampai bertatapan dengan piring. Kemudian cara kita minum, ya, jadi minuman jangan sampai serop begitu ya. Misalnya seperti itu, Bu Marta mencontohkan. Kemudian tata krama tentang bagaimana kita bersikap. Misalnya kasih sayang, kita mengasihi. Kalau di rumah jelas kita mengasihi bapak, ibu, saudara kita. Tetapi ketika kita berada di luar rumah, lingkungan luar rumah, kita tetap harus mengasihi teman. Kemudian ketika kita di sekolah, mengasihi teman-teman yang ada di sekolah, dan mengasihi guru-guru yang ada. Seperti itu. Kemudian yang lebih inti lagi, tata krama
secara garis besar dapat Bu Marta simpulkan. Yang pertama, tata krama tentang pergaulan. Lah, di dalam tata krama pergaulan ini di sekolah kita SMP Kristen Elim, pergaulan ini tidak dibatasi dengan catatan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tetapi pembatasannya ya seperti misalnya laki-laki itu tidak boleh memukul seperti itu. Kemudian perempuan juga begitu, jangan melawan. Ya, itu pergaulan, itu tata krama tentang pergaulan yang mungkin itu mudah, tetapi ketika kita terapkan dalam kehidupan akan menjadi lebih sulit. Kemudian tata krama pergaulan itu saya contohkan misalnya perlakuan orang kepada orang lain. Kalian memperlakukan teman kalian, kalian memperlakukan guru kalian, itu harus ada bedanya. Kalau kalian biasanya mempergunakan bahasa yang misalnya dengan teman, itu jangan digunakan ketika kalian berkomunikasi dengan guru. Begitu juga sebaliknya. Jadi tata krama pergaulan itu tidak hanya terbatas pada sikap, tetapi juga pada bahasa. Yang kedua adalah tata krama ketika kalian bertamu. Bertamu tidak hanya ketika kalian di rumah, tetapi ketika kalian juga bertamu itu mengunjungi suatu tempat yang lain. Misalnya kalian dari ruangan kelas mau ke perpus, itu ada tata kramanya. Ada tata krama yang harus kalian perhatikan. Kalian mau ke kantor juga ada aturannya. Itu saja yang bisa Bu Marta sampaikan tentang materi tata krama siswa. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita akan menyaksikan apa itu new normal dan apa itu pembelajaran jarak jauh. Mari kita saksikan. Di hari kedua MPLS ini Ibu akan membawakan materi tentang pembelajaran jarak jauh. Untuk permulaan tahun pelajaran 2020-2021 akan dimulai sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 13 Juli tahun 2020. Tetapi bukan berarti KBM yang dilakukan dengan tatap muka. Pembelajaran tetap dilakukan dengan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh sampai dengan batas situasi dinyatakan aman dari gugus tugas penanggulangan COVID dan Kemendikbud. Sedangkan di SMP Kristen Elim sendiri menggunakan kombinasi pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh secara online dan luring pembelajaran jarak jauh secara offline. Apa sih pembelajaran daring? Biasanya dalam pembelajaran ini kalian menggunakan bisa aplikasi, bisa Google Form, bisa Google Meet, langsung tatap muka secara online dengan Bapak Ibu guru. Sedangkan luring offline, kalian bisa menggunakan buku paket, LKS atau modul yang diberikan guru atau media yang ada di lingkungan sekitar. Persiapan yang
dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kalian harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku, alat tulis, atau media yang kalian butuhkan. Yang kedua, menyiapkan nomor telepon guru dan pastikan kalian sudah masuk dalam grup daring agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kalian harus memahami jadwal pembelajaran serta tujuannya apa. Yang keempat, aktif berdiskusi dengan guru. Nah, ini sangat dibutuhkan. Apabila kalian tidak mengerti, kalian harus bertanya kepada siapa. Kalian bisa langsung menghubungi Bapak Ibu guru. Yang kelima, mengumpulkan tugas pada saat itu juga. Misalkan hari ini pelajaran prakarya, ada tugas, kalian langsung kerjakan, langsung dikirimkan via WA, atau kalau Google Form ya langsung sudah otomatis terkirim. Berikutnya, foto pembelajaran. Jadi kalian mengerjakan tugas dengan pakaian rapi, setelah itu difoto, fotonya dikirimkan melalui WA ke Bapak Ibu guru. Hal yang paling penting adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah, sekarang setelah pembelajaran jarak jauh disampaikan, Ibu akan memberitahu beberapa jadwal pelajaran. Untuk hari Senin, pelajaran yaitu pendidikan agama Kristen, IPS, prakarya. Untuk hari Selasa, IPA, bahasa Jawa. Hari Rabu, bahasa Inggris, PPKN. Untuk hari Kamis, matematika, PJOK. Hari Jumat, bahasa Indonesia dan seni budaya. Sedangkan hari Sabtu, kalian bisa melakukan aktivitas yang kalian sukai. Untuk hari Minggu, ibadah streaming, di mana ibadah streaming ini nanti kalian mencatat di buku sekolah minggu, lalu mengirimkan ke guru agama. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ibu sedikit. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Iya, bagaimana anak-anak tadi setelah kalian menyaksikan materi tentang new normal dan pembelajarannya, kami mengharapkan bahwa kalian bisa dan mengerti apa itu pembelajaran di era new normal dan melakukannya untuk pembelajaran berikutnya. Tidak terasa kegiatan MPLS hari kedua telah selesai. Kami mengharapkan kalian bisa mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Untuk itu kita akan menutup kegiatan MPLS pada saat ini dengan doa. Mari anak-anak kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berucap syukur bahwa pada saat ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami MPLS di hari kedua, awal pertengahan sampai dengan akhir dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk wali murid, dan untuk guru-guru. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berharap bahwa besok kami juga mengikuti kegiatan MPLS di hari ketiga dengan baik pula. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kegiatan besok juga ke dalam tangan-Mu. Dengan menyebut satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah boleh berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link di bawah ini sebagai daftar hadir kalian hari ini, dan untuk tiket kuis MPLS esok hari. Dan jangan lupa